Halo guys, kembali lagi bersama Hewan Viral. Monyet terbagi menjadi dua kelompok, yaitu monyet dunia baru dan monyet dunia lama. Monyet dunia baru hidungnya ke arah depan dan tinggal di Amerika Utara dan Selatan, sementara monyet dunia lama hidungnya ke arah bawah dan tinggal di Asia dan Afrika. Saat ini kita akan membahas 10 monyet paling kuat di bumi. Penasaran monyet apa saja itu? Apa saja yang mereka lakukan? Kita akan membahas bersama Hewan Viral. Kita simak lebih lanjut yuk di 10 monyet paling kuat di bumi. Nomor 10, Gelada. Gelada atau Theropithecus gelada berada di dataran tinggi Ethiopia, khususnya pegunungan Simien. Gelada adalah satu-satunya primata yang bersifat graminivore dan 90% makanannya adalah dedaunan dan biji rumput, serta bunga, rizom, dan akar di padang rumput, tetapi lebih memilih biji rumput. Gelada yang pendek, gemuk, besar, dan memiliki rambut panjang hidup dalam kelompok matriarkal 30 hingga 350. Berat gelada betina 12 kg dan jantannya 19 kg. Bulu gelada yang tebal kecoklatan sampai kekuningan tumbuh di kepala dan punggung. Bulu di dada dan perutnya lebih tipis. Sementara wajah, kaki, dan tangan gelada berwarna gelap. Terdapat bagian tidak berbulu berwarna merah muda berbentuk seperti jam pasir di bagian dada gelada. Nomor 9, babon kuning. Babon kuning atau Papiliocynocephalus adalah babon dalam keluarga monyet dunia lama. Julukan itu adalah bahasa Yunani yang berarti kepala anjing karena bentuk moncong dan kepalanya memang seperti anjing. Wajah babon kuning berwarna hitam dan tidak berbulu serta dibingkai dengan cabang putih. Babon kuning memiliki ekor yang panjang dan tumbuh hampir sepanjang tubuh mereka. Tubuh babon kuning langsing, lengan dan kakinya panjang serta rambutnya berwarna coklat kekuningan. Babon kuning mirip babon cakma, tapi agak lebih kecil dan moncongnya lebih pendek. Babon kuning jantan dapat tumbuh hingga sekitar 84 cm dan betinanya 60 cm. Babon kuning dapat hidup di alam liar kira-kira 15 hingga 20 tahun. Beberapa diperkirakan bisa hidup sampai 30 tahun loh. Babon kuning menghuni sabana dan hutan terang di Kenya, Tanzania, Zimbabwe, dan Botswana di Afrika Timur. Babon kuning diurnal, terestrial, dan hidup dalam kelompok sosial campuran gender yang kompleks, terdiri dari 8 hingga 200 individu per pasukan. Babon kuning juga omnivore, tetapi sebagian besar makanan mereka adalah buah-buahan. Makanan lainnya adalah tanaman, daun, biji, rumput, umbi, kulit kayu, bunga, jamur, cacing, belatung, serangga, laba-laba, kalajengking, burung, hewan pengerat, dan mamalia kecil. Mereka adalah pengumpulan yang sangat oportunistik dan akan memakan hampir semua makanan yang mereka temukan. Babon kuning menggunakan setidaknya 10 vokalisasi yang berbeda untuk berkomunikasi. Mereka suka berkelompok. Saat berjalan, jantan yang akan memimpin, betina dan anak-anak berada di tengah, serta jantan yang kurang dominan berada di belakang. Babon kuning jantan akan menggendong bayinya ketika mendekati jantan lain sebagai tanda bahwa ia tidak ingin bertarung. Babon kuning menyebarkan benih melalui kotoran mereka, pemangsa yang membuat populasi beberapa hewan terkendali dan merupakan makanan bagi predator. Nomor 8, lutung abu-abu Nepal. Lutung abu-abu Nepal atau Semnopithecus cetaceus merupakan lutung abu-abu endemik Himalaya yang berada di ketinggian 1.500 hingga 4.000 meter di hutan di Nepal. Jauh di barat daya Tibet, India Utara, Pakistan Utara, Bhutan, dan mungkin Afghanistan. Di India, batas paling timurnya adalah cagar alam harimau buksa di Penggala Barat Utara, setidaknya sampai Sungai Ridak. Lutung abu-abu Nepal hidup di darat, arboreal, dan memakan daun. Berat lutung abu-abu Nepal adalah sekitar 26,5 kg. Lutung abu-abu Nepal berlari dengan keempat kakinya dan dapat melompat sejauh 15 kaki. Nomor 7, kera Tibet. Kera Tibet atau Macaca tibetana, kera ekor tunggul Cina atau kera Milne Edwards adalah monyet dunia lama. Kera Tibet tinggal di ketinggian 800 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut di hutan subtropis, yaitu campuran gugur hingga hijau sepanjang tahun, dari Tibet Timur sampai Guangdong dan Tibet Utara sampai Shanxi, China. Kera Tibet berada di daerah-daerah tertentu di China, khususnya Provinsi Sichuan. Berat kera Tibet antara 13 hingga 19,5 kg. Kera Tibet tidur di gua-gua dan suka berada di dataran, walaupun bisa tinggal di pohon-pohon juga.
Kerabat yang agresif sering terlibat konflik dengan spesies lain dan merupakan puncak dari rantai makanan di habitatnya. Nomor 6. Bekantan. Bekantan atau Nasalis larvatus merupakan satu dari dua spesies dalam genus Nasalis. Bekantan adalah mamalia yang disebut juga monyet atau kera Belanda, pika, bahara bentangan, raseng, dan kahau. Hidung bekantan panjang dan rambutnya berwarna krem atau coklat kemerahan. Rambut anggota badannya lebih abu-abu dan kepala serta pundaknya lebih merah. Spesies jantan hidungnya panjang dan besar sampai ke mulut. Makin panjang hidung dan teriakannya makin ia disukai oleh betina. Berat bekantan adalah antara 16 hingga 30 kg. Bekantan merupakan hewan endemik yang tinggal di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai di Pulau Kalimantan. Bekantan adalah fauna identitas Provinsi Kalimantan Selatan. Bekantan juga merupakan satwa yang dilindungi karena hampir punah akibat dari konversi lahan hutan dan degradasi habitat. Status bekantan adalah terancam punah dan terdapat dalam daftar merah IUCN serta dilindungi oleh organisasi dunia dan pemerintah Indonesia. Nomor 5. Babon hamadryas. Babon hamadryas atau Papio hamadryas adalah spesies babon yang berasal dari famili monyet dunia lama. Babon hamadryas tinggal di kawasan tanduk Afrika, ujung barat daya Semenanjung Arab, Ethiopia, Somalia, dan Yaman. Babon hamadryas memiliki dimorfisme seksual dan ukuran tubuh jantan 2 kali lebih besar daripada betinanya. Ukuran tubuh betinanya antara 40 hingga 45 cm. Massa tubuh jantannya 20-30 kg dan massa tubuh betina antara 10 hingga 15 kg. Babon hamadryas adalah hewan herbivora yang tegap, kuat, dan cerdas. Bulu tengkuk babon hamadryas jantan dewasa berwarna perak dan wajahnya merah muda. Babon hamadryas berada dalam hierarki patriarkal. Babon hamadryas sering berkelahi karena betina dan mencuri mereka dari kelompok lain. Babon hamadryas adalah hewan suci bagi orang Mesir kuno yang muncul dalam berbagai peran dalam agama Mesir kuno sehingga sering juga dijuluki babon suci. Nomor 4. Babon zaitun. Babon zaitun adalah primata yang disebut juga babon Anubis atau Papio Anubis. Anubis berarti zaitun. Babon zaitun berdiam di padang rumput Kenya dan Ethiopia serta dari Sahel ke barat sampai Mali. Beberapa berdiam di dataran tinggi Sahara yang kurang gersang seperti Tibesti dan air. Babon zaitun sedikit lebih kecil daripada babon chakma dan berwarna zaitun. Babon zaitun jantan memiliki surai besar, rambut di atas kepala dan bahunya. Babon zaitun juga memiliki moncong yang panjang dan mancung. Babon zaitun berjalan dengan keempat kakinya sehingga sering kelihatan seperti anjing. Berat babon zaitun jantan bisa sampai 37 kg. Nomor 3. Babon chakma. Babon chakma yang disebut juga babon Cape atau babon Tanjung atau Papio ursinus berasal dari keluarga monyet dunia lama. Babon chakma tinggal di hutan, sabana, padang rumput, dan gurun pasir di Afrika Selatan. Babon chakma adalah salah satu yang terbesar dari semua monyet. Massa babon chakma bisa sampai 45 kg. Panjang jantannya 1,2 meter dan betina 1,1 meter. Babon chakma adalah hewan herbivora. Babon chakma mencari makan di dataran, tetapi tidur di pepohonan atau bebatuan untuk menghindari predator. Periode gestasi babon chakma adalah 186 hari. Babon chakma jantan alfa yang agresif sering membunuh bayi-bayi mereka yang masih tidak berdaya loh. Babon chakma memiliki hierarki dominasi, pencarian makan kolektif, adopsi anak oleh betina, dan pasangan persahabatan yang merupakan bagian dari ekologi evolusioner yang kompleks. Nomor 2. Monyet drill. Monyet drill atau Mandrillus leucopeus adalah primata dari keluarga monyet dunia lama yang sangat dekat dengan monyet tukun dan berkaitan dengan babon. Monyet drill adalah hewan langka yang berasal dari negara Kamerun dan sebagian besar berada di sekitar Sungai Sanaga bagian utara serta tepi barat pesisir Pulau Bioko di Kepulauan Bioko. Monyet drill juga ditemukan di Taman Nasional Korob di bagian utara negara Kamerun. Monyet drill suka berada di daerah dataran rendah seperti pantai dan sungai dengan hutan lebat di sekitarnya. Mereka justru menghindari daerah terbuka dan mencari daerah yang lebih tertutup. Monyet drill juga bersarang di dahan-dahan pohon rendah serta berpindah-pindah tempat. Monyet drill hidup berkelompok rata-rata 20 individu per kelompok dan punya sistem reproduksi yang lambat. Satu kelompok biasanya terdiri dari satu jantan, beberapa betina, dan anak-anak. Monyet drill jantan matang secara seksual setelah berusia 5 hingga 7 tahun dan betinanya antara 4 hingga 5 tahun. Bayi-bayinya lahir pada bulan Desember dan April setelah betinanya hamil selama 6 bulan.
satu persalinan, satu ekor bayi. Lalu tidak melahirkan lagi hingga 2-3 tahun kemudian. Monyet drill bersifat teritorial dan menggosok-gosokkan dadanya pada pohon sebagai penanda daerah kekuasaan. Monyet drill adalah hewan omnivora yang makanannya adalah buah-buahan, tanaman, dan hewan invertebrata terutama rayap. Pipi monyet drill dapat membesar dan menyimpan makanan dalam jumlah besar tapi dalam jangka waktu pendek. Kantung pipinya menampung makanan sama banyaknya dengan yang ada di dalam perut. Pantat monyet drill kemerahan karena pembuluh darah kapiler yang ada dekat dengan permukaan kulit. Ukuran tubuh monyet drill jantan jauh lebih besar daripada betinanya. Beratnya bisa mencapai 50 kg. Sementara ekor monyet drill pendek dan tubuhnya berwarna coklat abu-abu tua. Monyet drill adalah hewan diurnal yang aktif di siang hari. Sebelum kita lanjut, kami ingin men-challenge kalian nih guys. Jika kalian memencet tombol like dan juga subscribe channel ini, serta bunyikan lonceng kurang dari 5 detik, kalian akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari loh. Nggak percaya? Silakan coba sendiri dan buktikan. Nomor 1, monyet dukun. Sudah di urutan nomor 1 nih guys. Monyet dukun atau Mandrillus sphinx adalah primata dari keluarga Cercopithecidae atau monyet dunia lama yang berhubungan dekat dengan drill dan babon. Monyet dukun dan drill pernah diklasifikasikan sebagai babon tapi kemudian dipisahkan ke dalam genus tersendiri berdasarkan riset terakhir. Monyet dukun tinggal di hutan hujan tropis di Guinea Ekuator, Kamerun Selatan, Gabon, dan Kongo. Tinggi monyet dukun jantan dewasa pada bahu saat merangkak adalah 55-65 cm. Berat badannya bisa mencapai 54 kg. Jangka waktu hidup monyet dukun adalah 20 tahun di alam bebas. Menurut Charles Darwin, monyet dukun jantan dewasa adalah mamalia paling berwarna begitu luar biasa. Garis berwarna ungu dan biru tebal terdapat di sepanjang hidung monyet dukun. Bibir dan hidungnya berwarna merah serta jenggotnya berwarna emas. Monyet dukun sering bergabung dalam kelompok-kelompok kecil yang bergabung dan membentuk gerombolan. Nah itulah video mengenai 10 monyet paling kuat di bumi. Kalau kalian sendiri, apakah bisa menambahkan daftar selanjutnya dari 10 monyet paling kuat ini? Silahkan diisi di kolom komentar ya. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.